Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Aviasi dimanapun berada? Semoga kabarnya sehat, semangat, dan bisa ngejalanin aktivitas. Amin. Amin. Ada suara dan ada gambar yang spesial nih. Biasanya ditemeninnya sama Bang Sultan. Kali ini ditemeninnya sama host yang spesial. Kalau Sobat Aviasi pernah tahu, kita dulu tayang perdana yang tak kenal sama kata sayang pastinya engeh banget nih sama yang satu ini. Kali ini nih ditemenin sama orang nomor satunya DKPPU. Masa? Oh iya, welcome Captain. Terima kasih sudah menyempatkan diri Iya, selamat jadi siang, host Sobat spesial. Aviasi. Yeay, Captain Emanuddin atau yang biasa kami sapa sebagai Captain Boy ya Cap ya. Yeay, ayo dong Cap, sapa Cap, Sobat Aviasi ya Cap. Sobat Aviasi, selamat bergabung di Di Aviation Talk. Aviation Talk. Iya, welcome. Yuk Cap, kita sama-sama welcome di Aviation Talk. Ini ada edisi spesial loh, edisi perjuangan. Ini nomornya. So, sebelum kita mulai, jangan lupa di like, subscribe, share, and comment. Jangan lupa tuh. Jangan lupa ya Cap ya. Ya, Oke. wajib. Wajib, oke, wajib loh kata beliau. Nah ini kan pasti bikin bingung dan penasaran kan. Ini hostnya aja udah spesial banget. Udah gitu katanya ini episodenya episode spesial perjuangan. Pastinya tamunya nggak kalah spesial kan. Luar biasa Cap ya. Luar biasa. Oke, kita akan ketemu dengan dua tamu istimewa yang akan bahas tentang perjuangan nih. Nah, ya kan Cap ya? Ada perjuangan. Ada perjuangan. Berarti ada sejarah. Ada sejarah, setuju. Ada sejarah. Ada orang pelaku sejarahnya. Wow, iya ada itu perjuangan. baru lengkap kan, baru lengkap itu namanya sebuah sejarah. Bener. Jadi kita akan bahas perjuangan, sejarah dan pelaku sejarah. Iya, tuh. Dan gak jauh-jauh pastinya tentang dunia aviasi ya Cap ya? Dunia aviasi. Oke, dunia aviasi Indonesia. Are you ready? Ready Cap? Lanjut. Ready for take off. Yuk. Yuk. Selamat datang kepada Captain Marvin Lolong. Welcome on board Captain. Dan selamat datang kepada Captain Adriana Mahmud. Welcome on board Captain. Ayo disapa kepada semua teman-teman Sobat Aviasi dimanapun berada. Hai. Kita ketemu senior-senior kita yang luar biasa ini. Yang mana untuk bicara penerbangan hari ini, kalau kita bicara penerbangan hari ini tuh belum nggak ada apa-apanya dengan zaman tahun 70-an. Zaman tahun 70-an. Bayangkan saja tahun 70-an ketika kita bahkan mungkin sebagian besar audiens kita ini belum lahir bahkan. Tetapi para senior kita di depan kita ini sudah melakukan bukan hanya sebuah pelatihan, tetapi juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang belum tentu didapat pada saat ini. Nah, ini yang mau di-share Cap ya? Iya, jadi secara podcast hari ini tuh kita tidak hanya bicara tentang belajar sejarah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pada saat itu membentuk seorang penerbang, terutama penerbang helikopter, ya dari mentalitasnya, dari skillnya, dan yang terlebih lagi bagaimana mereka memimpin sebuah pergerakan, ya, yang saat itu nggak diajarin di Curug, iya kan, nggak diajarin, sehingga ini yang menurut saya perlu untuk kita share kepada sobat aviasi, terutama yang penerbang helikopter hari ini, generasi hari ini, untuk bisa mendapatkan sebuah insight bahwa teknologi ada dan teknologi sekarang ini luar biasa, tetapi
sebuah pengalaman-pengalaman yang dahulu yang mungkin hari ini kita tidak dapatkan, itu bisa kita dapatkan ilmunya pada hari ini. Setuju, Captain. Ya kan? Jadi let's go kita gali, pokoknya kita kupas tuntas. Yeah. Nah, pertama Captain Marvin. Captain izin, enaknya dipanggil siapa nih? Captain Marvin Lolong kepanjangan pasti kan? Enaknya Captain Marv atau Captain Marvin? Captain Marvin boleh? Oke. Captain Adriana Mahmud, enaknya dipanggil Captain Adriana Mahmud atau Captain Adriana aja? Captain Adriana saja. Captain Adriana saja. Oke. Ini tadi kan sama Captain Boy udah dibilang nih ya, tahun 70-an mungkin ada beberapa sobat aviasi yang bahkan belum netes gitu ya, belum ada nih, bahkan kayaknya nyokap bokapnya asik bahasa sekarang, mami papinya bahkan belum ketemuan waktu itu gitu kan, tapi Captain mungkin sudah melalang buana gitu kan ya. Saya sih nggak mau nanya umur nih tadinya gitu kan, tapi begitu Captain Boy bilang tahun 70-an beliau ini udah eksis loh di dunia aviasi gitu kan, dan bahkan udah jadi pilot helikopter gitu. Waduh, jadi saya kayaknya terpaksa harus membongkar rahasia Captain ini nih. Walaupun Captain berdua terlihat sangat muda dan masih sangat tampan, ya kan? Bener ya Sobat Aviasi, setuju ya? Ya kan Cap ya, bener ya? Oh iya, masih sehat-sehat semua. Nggak usah ngomong bener-bener buka kartu umurnya deh, tapi kasih tahu aja sedikit. Di atas 50? Sudah pasti? Sudah pasti. Oke. Di atas 60? Sudah pasti? Sudah pasti. Oke. Di atas 65? Pasti. Oke, stop sampai situ aja kali ya Sobat Aviasi ya. Oke, di atas 65 ya. Oke, berarti waktu tahun 70-an tadi nih, tahun 70-an tadi Captain Boy bilang nih, itu kira-kira Captain berdua tuh umurnya berapa waktu tahun 70-an itu? 19-an. Captain Adriana juga segituan, sekitar 19-an ya. Memang biasanya kan kita lulus SMA ya. Lulus SMA kan. Oke, berarti mungkin generasinya The Beatles ya. Kurang lebihnya ya, generasinya The Beatles ya. Oke. Wow, dahsyat, keren. Oke, 19 tahun saat itu Captain adalah, tadi ngomongin Curug nih. Jadi Captain adalah saat itu sudah sebagai taruna atau siswa di sekolah penerbangan. Atau gini Mbak Daya, kita tanya dulu asalnya dari mana nih pada waktu mau mendaftar sebagai taruna. Captain Marvin dari mana? Saya dari Sorong, Papua. Nah, waktu itu kan belum Papua, masih Irian Jaya. Itu bisa mendengar ada pendidikan penerbang di Curug itu gimana ceritanya itu? Nah, ceritanya kebetulan saya punya teman karyawan Pertamina, sampaikan ke saya, sobat mau jadi pilot nggak? Saya bilang mau aja, cuma ada gigi saya yang ada bolong. Saya bilang coba aja dulu katanya. Jadi saya dengar informasi ada pelatihan penerbang itu dari teman saya. Kebetulan hari itu saya terima dan besok mesti ujian. Nah, kebetulan ada satu keluarga juga orang Papua, yang sobat saya itu namanya Yosep Krisifu. Kemudian ada lagi yang orang Pertamina yang sebagai perwakilan pelita di Sorong, namanya Pak Maker. Nah, dia yang komunikasikan dengan Pertamina. Oke. Oh, jadi Captain tuh lahir dan besar di Papua ya, di Sorong ya? Saya lahir di Jayapura. Besar di Sorong. Oh, besar di Sorong. Terus tahu informasi itu dari temannya Captain, yang temannya Captain tahu informasinya dari mana? Dia kebetulan karyawan Pertamina. Oh, oke. Dulu tuh Pertamina tuh termasuk banyak memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah, terutama pegawai Pertamina untuk mendapatkan pendidikan apa saja, termasuk salah satu yang favoritnya penerbangan. Itu dulu ya, seingat saya itu dulu. Iya, Pertamina dulu tuh. I see. Terus saya ini lagi, ya, begitu mendapat kabar kan tadi cuma sehari itu ya. Itu kan sekarang kalau pesawat sekarang Sorong Jakarta itu kan paling tidak 2 kali landing lah.
transit ya, Sorong, Makassar, Jakarta. Itu pun pesawatnya jet. Tahun 70 tuh kayak pesawat apa tuh? Fokker 27. Berapa lama, Cap? Kalau kita dari Sorong jam 6 pagi sampai di Jakarta itu jam 6 sore. 12 jam. Demi cita-cita ya, Cap ya. Nah itu salah satu kan bentuk daripada hari ini ke adik-adik kita ya, para junior penerbang atau sobat aviasi, bahwa zaman dulu untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang luar biasa, yang cita-cita, benar, perjuangan tuh perlu. Iya, setuju, Cap. Gitu. Iya. Kalau sekarang ya kita banyak hal yang bisa dicapai dengan waktu-waktu yang paling cepat. Iya. Zaman dulu kan perjuangan. Bayangin 12 jam cuma di pesawat aja, kita ke 12 jam hari ini kita sudah nyampe Eropa. Iya, benar. Sekarang banyak diberi kemudahan ya, Cap ya. Oke, jadi jangan kendor semangatnya. Betul. Itu sobat aviasi. Ambil hikmahnya. Benar, setuju. Ya. Oke. Kapten Ardiana dari mana? Dari media, koran. Jadi saya lulus sekolah itu kita mau cari sekolah yang gratis. Ya, sekolah pemerintah. Ya. Ada di AIP kan, pelayaran di Curug, sama mungkin di Akabri waktu itu. Kebetulan yang tes pertamanya itu dari LPPU, jadi saya ikut tes di LPPU. No, itu kalau itu pasti apakah pakai udara juga apa lewat darat? Saya dari Bandung, jadi bisa jalan darat coba. Dulu juga ke Bandung 4 jam naik mobil. Betul. 4 jam kali ya tuh? Ya hampir kurang lebih 4 jam ya. Iya. Perjuangan juga. Banget, benar. Iya, Cap. di mobil 4 jam nggak ini juga kan? Iya, jadi demi cita-cita nih ya. Oke. Jadi Captain Marvin tuh langsung tahu itu berarti sebenarnya emang udah kepengen atau karena yang pilot gitu udah tahu dari awal profesinya atau kira-kira tebak-tebak buah manggis, Cap? Nah, sebenarnya itu nggak kebayang gitu. Nggak kebayang. Nggak kebayang. Oke. Jadi yang ada opsi lain seperti pengen AIP. Ya, pelayaran. Ya, pelayaran. Kemudian mungkin Akabri atau waktu itu bukan Akabri ya, AMN kalau nggak salah itu. Cuma kalau mikir-mikir kalau jadi tentara, wah ini nembak orang itu kan dosa itu. Akhirnya saya tes LPPU itu. Oke, ini Captain Marvin ini curugnya lulusan kos penerbang 14. 14. Captain Ardiana 17. Itu tapi sempat ketemu gak di Curug? Sempat. Ketemu ya. Berarti hubungannya senior junior dong nih ya. Oke. Dulu 3 angkatan tuh berapa lama tuh? Kalau Ketemunya ya, masuknya ya. Kalau sekarang kan bisa angkatan sekarang dengan angkatan berikutnya tuh berbeda 1,5 tahun, 2 tahun gitu. kalau nggak salah dulu tuh 6 bulan. 6 bulan 6 ya? bulan ketemu. Oh, dari 14, 15, 16, 17, 3 angkatan. Luar biasa. Mau nanya ke Captain Adriana yang agak pendiam deh kalau gitu, Cap. Captain Marvin galak nggak waktu jadi senior? Ya kalau kalau ada senior sih kita saling ya respect ke senior kita lah. Ya ada juga yang galak, tapi ya kita sih kalau lihat yang galak kita jauh-jauh aja udah. Oke, ada juga yang galak, berarti bukan Captain Marvin ya, bukan ya berarti ya. Oke, baiklah. Nggak disebut nama loh, Cap, berarti bukan Captain Marvin loh ya, Cap ya. Satu lagi nih pertanyaan sebelum kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan, Cap. Dulu tuh kalau sekarang itu kan lebih banyak penerbang tuh lebih ke fixed wing daripada ke rotary wing. Betul. Kalau zaman Captain Mungkin saya sampaikan. Jadi dulu sebenarnya Pelita itu, kita di Pelita itu butuh pilot helikopter yang banyak. Walaupun ada juga yang fixing. Kalau fixing mungkin ada 8 apa. Helikopternya mungkin sampai belasan. Karena pada waktu itu Pertamina atau Pelita mendatangkan helikopter yang banyak. Hughes 500 kira-kira ada 50. Ya 50 unit. Super Puma mungkin ada 8 apa. Puma dulu ya. Pertama. Puma. Jadi mereka butuh pilot helikopter yang banyak. Nah, setelah itu di Curug ya disekolahkan yang pilot ya helikopternya. Helikopternya utamanya.
17 juga sama? 17 itu campur, ada yang fixed wing juga ada helikopter. Yang helikopter itu Pelita, Bristol, sama Derasona. Oh, udah mulai ada Bristol ya, 17 helikopter itu udah ada ya. Tapi fixed wingnya banyak fixed juga? Wingnya ada Garuda, Merpati, sama yang lainnya, hanya 2 itu kalau nggak salah. Pelita belum ada fixed wing? Ada. Sudah ada ya? Ada 8 kalau nggak salah. Oh, banyak juga dong. Jadi di Kors 13 itu ada mungkin pilot fixing Pelita itu ada 8 juga. Seangkatan berapa dulu? Satu angkatan 14? 14, 29 gitu kan. Oh, okay. 17? Oh banyak, itu ada hampir 40, tapi yang lulus mungkin sekitar kurang 30. Wow. Perjuangannya belum selesai dan berat ternyata. Iya, makanya luar biasa loh dulu itu. Iya. Oh my God. Iya. Teknologinya susah saat itu ya kayak gitu kan. Semua benar-benar harus memang belajar, mentalnya juga diuji. Semua akses menuju lokasi semua benar-benar harus siap untuk secara mental, secara fisik. Wah, dahsyat sih. Salut ya Sobat Aviasi ya. Ada lagi satu lagi tambah lagi gini. Apa Captain? Karena saya ini banget gitu sama helikopter. Dulu saya maunya maunya masuk pilot itu ke pilot helikopter. Tapi ternyata terakhir di 39. Ya. Nggak ada lagi tuh helikopter. Jadi saya akhirnya fixed wing. Tapi saya sebetulnya pengennya di pilot helikopter. Makanya saya begitu ketemu helikopter, saya senang banget ngobrolnya gitu. Langsung yang salut gitu ya Cap ya. Kan ini ke 14 itu berarti sebelumnya udah ada training helikopter nggak di Curug? Belum ada. Pertama kan, ya, 14 kan. 17 juga sama 14 berarti sebentar. Instrukturnya dari mana tuh? Instruktur pertama itu dari Amerika, namanya Tom Favor ya. Terus instruktur yang kedua namanya Philip Stevens dari Australia. Dan mereka juga dari angkatan juga. Air Force. Ya, Air Force. Yang Philip Stevens kalau nggak salah angkatan darat. Iya, betul. Angkatan darat. Oh, oke. Di Captain dia sama juga? Masih dua, tapi sudah itu dari TNI AU sama TNI AL juga ada. Oh, udah punya. Ya. Oh, oke. Itu dia menariknya. Nah, sedikit yang bingung lagi nih Cap, ngajaknya itu instrukturnya pakai bahasa apa? Speak pakai bahasa. Oh my God. Jadi itu udah benar-benar double multi layer ya itu susahnya ya. Komunikasi udah susah. Datang dari Papua jauh-jauh, kemudian dulu yang belum ada. Mungkin les bahasa Inggris juga dulu belum banyak kan di Indonesia ini kan. Buku dictionary aja juga mungkin dulu susah kali ya. Dan itu Google Translate belum ada gitu ya. Sekolah langsung bahasa Inggris. Dan saya tahu zaman saya saja buku-buku panduan tuh masih bahasa Inggris dan sampai hari ini. Benar. Itu kan kebayang sekali zaman dulu tuh perjuangannya kan luar biasa loh. Oh my God, salut Captain. Iya, the best. Keren. Pernah satu kali waktu kita nunggu standby untuk jadwal latih, yang Philip Stevens ini instruktur, dia tanya kan sama saya, "You wanna fly today?" Wih, saya bilang kenapa ini? Today, mati kan? Orang Australia. Oh iya. Orang Australia. No sir. Are you sick? No, I'm alright sir. Dia balik lagi, "You wanna fly today?" "Oh yes, I'm waiting for my turn." Saya pikir saya bikin salah yang besar itu. Penerbangan sebelumnya kan, "You wanna fly today?" Wah cilaka punya. Bisa was out punya pulang gue. Bukannya dihukum malah dihukum mati. Today sama today. Oke. Oh my God. Luar biasa kan? Iya benar. Oh my God. Oke. Yuk lanjut. Nah jadi kan pendidikannya berapa lama Cap waktu itu? Masuknya ya April tahun 71. Selesainya Januari 72. Itu untuk ke CPL flight sama PPL flight sama CPL ground. Oke. Setelah itu kita 6 bulan atau 4 bulan ya? 6 bulan kurang. 6 bulan untuk helikopter khusus. CPL helikopter. Ya. Oke, jadi kurang lebih mungkin makan waktu sekitar 1,5 tahun. Satu setengah tahun ya. Sama, Captain Negriana juga segitu? Sama, ya. Oh, oke, kurang lebihnya segitu ya. Nah, kan udah dapat nih gitu untuk bisa terbang helikopter.
langsung berarti terbangnya di Pelita saat itu ya, di Pelita Air ya. Oke, berarti terbangnya untuk normal operation, maksudnya penerbangan domestik komersial biasa ya, gitu. Penerbangan sipil lah ya. Terbang sipil gitu ya. Sipil, Kemana Cap rute-rutenya? Ya waktu itu di Sumatera ada, di Papua juga ada, di Irian Jaya waktu itu namanya kan. Jadi pertama terbang ke Papua itu ke Irian Jaya tahun 74 udah ke sana. Oh, oke. Captain udah terbang di sana di Papua tahun 74 ya. Betul, untuk Pelita. Kalau Captain Marvin berarti pertama saya terbang di Kepri. Kepulauan Riau. Offshore kita di offshore. Karena Pertamina, jadi karena mereka Pertamina pasti dieksplorasi semua. Betul ya kan, eksplorasi minyak terutama ya. Minyak ya. Ini belum ada ya di atas, di Papua atas untuk yang belum. Pegunungan belum. Pegunungan belum ya. Pada waktu itu yang terbang ada 4 orang yang dipilih untuk pilot Puma. Saya, Kapten Andriana, Kapten Elias, Kapten Sampurno. Ya. Jadi kita berempat ini di mana ada pesawat Puma kita rolling terus. Kadang-kadang cuma sehari di rumah, 2 hari di rumah. Oke. Tunggu dulu Sobat Aviasi. Yuk tanya dulu yuk sama Kapten Marvin. Pesawat Puma, pesawat Puma yang kayak gimana Cap? Boleh jelasin gak Cap? Pesawat Puma adalah pesawat Prancis bermesin 2. Dan mesin itu untuk 18 penumpang. 18 penumpang, Mesinnya pakai aerospatial. Oke. Artinya Mbak Dayan, pesawat Puma atau Super Puma ini buat hari itu, saat itu Canggih. Paling canggih itu. Bukan hanya paling canggih, paling besar. Helikopter. Paling besar dan paling canggih. Ada autopilot juga itu. Jadi itu pesawat ya, makanya kenapa zaman dulu juga Super Puma itu adalah helikopter kepresidenan. Wow, keren. Jadi pesawatnya pesawat yang luar biasa. Iya. Kapten Andriana juga punya rating yang sama atau punya rating sama juga ya? Nah, kalau pilot helikopter tuh boleh punya beberapa rating helikopter yang berbeda kah? Maksimum 3. Maksimum 3 saat itu. Oke. Saya terbang 2 type rating aja waktu itu. Untuk Kapten Andriana terbangnya 2 type rating. Oke. Tapi pesawatnya gede, Super Puma itu. Puma sama Yut 500 yang kecil. Yut. Waduh, dari yang kecil banget sampai yang gede banget seperti itu saat itu. Iya kan, Yut kan pesawat kecil kan, yang ratingnya kecil buat helikopter saat itu kan. 4 seat ya? Iya betul, 4 seat. Keperluannya untuk apa tuh Cap? Kalau yang kebanyakan dieksplorasi untuk minyak. Jadi waktu itu kan eksplorasi itu seperti kita memindahkan alat-alat pengeboran minyak itu 100% dengan helikopter. Jadi di breakdown kita terbangkan piece by piece itu. External load. Iya, external load ya. Ini yang external load ini yang menurut saya hari-hari ini jarang pilot yang dari Indonesia terutama orang Indonesia ya yang masih mau menerbangkan itu tuh. Operation external load. Iya kan? Kebanyakan sekarang external load banyak orang asingnya ya, pilot asingnya masih banyak. Kecuali yang ada pun yang senior. Iya kan? Yang junior-juniornya menurut saya perlu lagi nih Pak, kita gimana galakan lagi supaya terbang external load itu adalah sesuatu yang memang membutuhkan skill kan ya. Ya karena zaman itu semua aspek itu kita kerjakan kan untuk eksplorasi minyak, terbang offshore sampai hampir 200 mile di Natuna, moving rig, terus kadang-kadang dapat diminta bantu untuk support military, support logistik. Jadi hampir semua aspek sampai VIP juga kita layanin di Pelita Air Service itu. Jadi banyaklah kesempatan untuk tidak seperti waktu sekarang ini terbatas sekali gitu daerah operasinya. Nah ini menarik nih Cap. Jadi Kapten bilang nih kan semua aspek kayaknya harus bisa dijalanin gitu kan Cap. Pokoknya semua tugas, semua perintah hayu jalanin gitu kan. Nah kalau terbangnya itu tadi untuk yang external load gitu kan atau terus yang untuk komersial kan udah biasa ya kayaknya ya gitu, memang itu ya dari company gitu kan. Ada tugas yang spesial nggak Cap
penerbangan yang spesial yang mau diceritain yang keinget sampai sekarang kira-kira Cap? Dari Kapten Adriana dulu atau dari Kapten Marvin dulu? Special operation ya. Kalau istilah rekor special operations. Special operations, ya. Iya. Atau spesifik lagi tuh begini. Kita tahu pada masa 70-an itu kita masih ada Timur saat itu. Ya kan? Masih ada juga Papua. Kira-kira Aceh juga masih ada. Apakah penerbang-penerbang sipil saat itu masih memungkinkan diperbantukan di penerbang-penerbang khusus membantu pasukan-pasukan ya di daerah-daerah tadi konflik tadi di sekitar Indonesia? Karena saya lihat di buku-buku terutama Timur itu Seroja itu kayaknya ada sejarahnya di mana pilot Indonesia tuh masuk ke sana juga gitu. Betul, ada. Jadi waktu tahun 78 itu dari Irian Jaya kita ferry flight ke Dili, juga sudah itu terbang di Aceh membantu military operation, mainly sih di logistik support sama pergeseran pasukannya gitu, logistik support. Ada momen-momen tertentu, Marvin, terkait dengan operasi-operasi gitu? Ada banyak. Boleh cerita lagi. Iya, boleh cerita lagi. Mungkin untuk Timur Kapten Adriana yang lebih dulu masuk ke daerah sana mungkin dari Kapten Adriana. Saya berikutnya setelah. Siap. Saling melengkapi berarti ya. Boleh Kapten Adriana. Jadi waktu kita kan di Pelita di briefing bantu ke Timur ya kita siap, kita warga negara Indonesia. Nanti pilot sipil hanya terbang di kabupaten aja ya. Logistik siap. Hari pertama sampai di sana bukannya ke kabupaten, saya ada ke Remexio namanya di sektor barat itu, memindahkan baterainya artileri, kanon-kanonnya artileri itu. Ini hari pertama bukannya ke kabupaten, udah di daerah tempat tempurnya mereka kan. Jadi saya juga kaget loh. Ini kok dibongkar si meriamnya itu? Pak, kenapa ini dibongkar? Kenapa nggak masukin di net aja, saya angkat Bapak kurang 5 menit sudah siap nembak gitu. Bawa pelurunya semuanya sama krunya kita masukin di Puma itu kan. Wah mungkin yang lain belum bisa untuk itu Pak. Ya udah. Karena kalau dibongkar itu menurut pendapat saya bukan tentara, kalau pinnya satu hilang kan nggak bunyi itu meriam itu. Nah, akhirnya kita pindahkan semuanya masukin ke dalam internal load. Nah, landing ya mereka pasang lagi satu-satu, baru udah siap itu nembak lah. Beberapa tempat juga sama untuk geser-geser pasukan, medivac, dan logistik support. Ada waktu satu hari sih pernah saya pengalaman juga karena tembak di tempat itu di Remexio namanya. Waktu itu landing terbang sama Kapten Alex Mamesa almarhum. Kita mau landing, tahu dengar bunyi seperti pukulan kan, dua buk gitu. Lex ini kena tembak nih Lex. Coba lihat engine instrument ada bocornya. Lihat aja, nggak normal semua. Landing, gua keluar sebenarnya mau ngecek ada bocor apa enggak kan. Ternyata nggak ada bocor. Udah Lex balik aja, kita jangan terusin schedule pulang ke Dili lagi, periksa dulu. Sampai di Dili, saya kasih tahu engineer kan, tolong periksa tuh. Karena gua nggak tahu karena di mana bunyi kena tembak tuh udah. Betul, ternyata kena rotor blade-nya. Ya diperbaiki lah, diganti blade-nya gitu. Jadi pengalaman seperti kena tembak, terus kita juga evakuasi sering. Pernah di satu tempat itu ke Maubara sama Kapten Marvin, di sana ada 8, dia bilang 8, evakuasi sekali 8. Yang 4 sudah harum, maksudnya sudah meninggal, sama kanker itu luka parah kan, 4. Kita terbangkan ke Dili. Jadi banyak juga sih itu untuk evakuasi medivac. Pernah satu kali juga kita udah di mes, siang-siang datang nih wartawannya TVRI sudah almarhum Hendro Subroto datang. Dia bilang, "Andri, ada yang nyari lu tuh." "Siapa?" "Itu Mas Hendro." "Mas, ada apa?" "Tolong dong," dia bilang, "kita mesti jemput teman saya ketinggalan di hutan." "Di mana?" "Tentara." "Udah biarin aja, besok aja," sebenarnya siang nih. Udah ditutup pesawatnya. "Ya tolong deh Mas, gini. Ya udah deh, kita ke bandara, kalau fuelnya cukup boleh terbang. Kalau fuelnya kurang saya nggak mau manggil fuel truck itu kan, karena udah tutup bandaranya. Akhirnya fuelnya masih cukup, udah kita layanin terbang ke ke
ke daerah Mubara itu. Dan juga sebelumnya hari yang sama tuh pernah nerbangin sampai hampir 3 jam lah, bawa medivac segala macam ke si Pak wartawan itu, Pak Hendro-nya juga ikut terus di pesawat itu. Jadi mereka cover tentang medivac, logistik support, semua kegiatan hari-hari kita. Ya. Itu pakai Super Puma? Pakai Puma. Pakai Puma. Puma ya. Kalau Super Puma Pelita nggak pernah masuk ke sana. Kalau nggak Super Prelon yang masuk. Kalau Super Puma TNI AL belakangan yang masuk ya. Tahun 80-an itu. Itu bawa supply fuel? Bawa juga nggak? Kalau nggak, kalau itu hanya makanan aja, makanan, amunisi. Sama obat-obatan lah ya. Itu makanan. Operasinya untuk yang integrasi timur ya, betul, Cap ya? Ya, Oke, pas banget ini Kapten tadi sebut almarhum Hendro Subroto ya, Cap ya? Betul, wartawan itu. Wartawan. Beliau adalah juga pengarang buku di Cap ya, Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timur ya. Ya, betul, Oke, ini Sobat Aviasi nih, kalau memang penasaran nih untuk baca bukunya, bagus loh untuk kita melihat lagi ke belakang. Belajar sejarah. Iya, Cap, benar. Jadi di sini nih ada namanya Captain nih disebut nih ternyata di sini nih. Coba saya bacain dikit boleh, Cap ya? Izin ya. Oke, jadi katanya gini nih. Suatu hari pada pertengahan tahun 1978, saya meliput operasi evakuasi medis untuk menyelamatkan korban yang jatuh di daerah pertempuran Palangan Tengah. Namanya Palangan Tengah, Cap. Jadi di situ ada sektor barat, sektor tengah, sama sektor timur. Ada berapa ya? Nah, terus katanya liputan ini saya lakukan dengan ikut serta dalam helikopter SA-332 Super Puma Pelita Air Service. Hebat Pelita. Ya, harusnya 330 harusnya. Lengkapnya di buku ini, di buku Pak Hendro Subroto ini, Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timur. Ya, terbitannya dari Balai Pustaka Sinar Harapan. Iya. Nah, adanya tadi cerita yang tadi Mbak Dayang bilang, itu ada di halaman 216, chapter 21, tertulis kiprah helikopter. Ya, nanti di situ di bait di halaman 217-nya tadi yang cerita tadi tuh ada di situ. Iya, benar. Yang katanya, jadi yang diomongin ini bukan hanya sekedar obrolan, tapi yang memang tertulis. Kayak kita bilang, hari ini kita bicara tentang suatu perjuangan yang dialami oleh para penerbang sipil juga. Benar, Cap, benar. Nah, yang surprise di situ diceritain kalau saat itu Kapten Pilot Andriana usianya masih 24 tahun. Wow, masih 24 tahun, mengenakan katanya baju putih dan celana biru itu yang merupakan seragam khas penerbangan sipil. Tetapi pada sisi kanan tempat duduknya di dalam kokpit selalu disediakan senapan otomatis G3 bilangnya ya. Betul, itu Heckler & Co. Ya. Senapan otomatis G3, segitu mencekamnya berarti suasana saat itu. Sampai sepertinya semua orang harus dilengkapi senjata. Ya, kan, Cap? Karena waktu itu saya lihat waktu pertama datang kok nggak ada senjata. Ini bagaimana kalau kita mendarat darurat di suatu tempat ada musuh di sana, saya nggak mau konyol, saya minta kan ke flight operation atau TNI AU. Akhirnya disediakan itu Heckler & Co itu G3. Di training nggak? Waktu itu kita minta pelatihan ya. Kalau saya sendiri kan senang berburu, jadi ngerti lah tentang senjata. Iya kan. Baru teman-teman yang nggak ngerti diajarin sama kapten. Karena saya ngebayangin kita di Curug nggak belajar nembak, di dalam pesawat dikasih senjata, tapi nggak bisa makainya kan. Ini juga kan, lucu juga kan. Ada satu ketika saya datang replace Kapten Andriana karena saya ada kapten waktu itu. Terus Kapten Andriana bilang, ini buat kamu katanya. Apa itu? Pistol. Ya, pistol Colt buatan Ceko kalau nggak salah ya. Colt. Yang Amerika itu Colt ya itu. Terus saya buka-buka, bilang, loh, kok pelurunya cuma satu? Dia bilang, iya, buat nanti katanya. Serem amat ya. Karena dulu di saya ada cerita itu kalau ditangkap sama itu Fred Dillon. Iya. Bisa dibuat pakai tutup kaleng gitu. Ya, kaleng T2 itu. Jadi dia bilang sebelum
saya sampai nggak tahu mesti berkata apa. Ya, saya sampai nggak tahu mesti berkata apa. Ini termasuk podcast yang paling mencekam juga ya buat saya, Captain. Horor beneran ini. Beneran, ini horor beneran. Oke, jadi saat itu memang jiwa, raga semua demi merah putih ya, Cap ya? Itu sudah. Ya. Cuman yang saya lihat yang dari penerbang sipil ya, kita itu memang profesional. Jadi kita terbang di sana, lingkungan tidak mempengaruhi karena kita semua sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu, sesuai dengan aturan main. Benar, benar. Itu ada juga rasa ada kerja sama TNI AU nggak dalam operasi ini? Betul. Apa Kita masing-masing? kalau surat tugasnya itu untuk membantu SGU Satgas Udara. Ya dari Pelita ditempatkan ke SGU itu Satgas Udara namanya. Jadi masuk ke skadron lah ya. Di sana sih ada komandan SGU-nya. Iya. Jadi masuk ke skadron mereka lah ya untuk membantu mereka. Walaupun dari sisi tadi ya transportasi untuk makanan, untuk orang sakit gitu ya, lebih kepada gitu ya. Betul. Keren itu. Nah, kalau dari Captain Marvin gimana? Tadi kan udah nih dari Captain Adriana, terus dari Captain Marvin. Ayo ceritanya Cap. Ya, ini masih operasinya operasi Seroja nih ya? Ya sama, jadi sama ya. Mobilisasi tentara, support logistik, sama peluru, Ya betul. medivac, sama aja. Tapi satu ketika saya ada penugasan di Timur Timur, terbangkan bapak-bapak Menhankam, waktu itu Pak Yusuf, Jenderal Yusuf, terus KSAU, KSAL, pejabat tinggi semua ini. KSAD, dan Kapolri. Waduh. Mereka akan inspeksi ke Timur Timur dari Dili ke VKK, Los Palos ke Bakau kan? Bakau. Jadi di sana ada aturan kalau kita terbang harus 3.000 kaki ya. 3.000 kaki di atas Minimum di permukaan tanah ya. permukaan tanah. Karena peluru kalau ditembak dengan Nggak sampai. Ya kaliber kecil nggak sampai nggak sampai. ini lah. Nah, jadi kita harus terbang, itu ada aturan seperti itu. Ada terbang. Dari Los Palos ke Bakau ada bukit kira-kira tingginya 3.000 kalau nggak salah, 3.500. 3.000. Jadi waktu pulang dari Los Palos ke Bakau, saya terbang sama ada senior tapi masih co-pilot, sudah almarhum. Saya bilang sama dia, kita naik ke atas awan. Dia bilang, nggak apa-apa, 3.500 saja. Saya bilang, loh kan belum aman tuh, daerah merah memang yang kita harus Iya. Dia bilang, itu Yang harusnya 6.000 jadinya dong ya. Karena 3.000 di atas insi level kan. Terus dia bilang, katanya mereka aman. Obstacle, ya. Akhirnya terbang di 3.500. Gitu terbang, ada yang korek-korek kaki. Mana yang kapten bilang yang kanan? Yang kiri, saya terbang di kiri. Cap, naik cap, nggak aman di sini katanya. Saya bilang, nanti lu dipanggil sama KSAU. Tiba di Bakau, ada upacara di situ. Upacara ya terima kemuliaan. Saya lagi berdiri nyandar di tiang. Ya betul, berdiri sandar-sandar gitu. Lewat si Menhankam, terus selamat dia. Kok di samping saya nggak ada orang, saya kanan nggak ada orang, di kiri, di belakang nggak ada orang. Saya bilang dia bilang iya. Bangga sekali. Iya. Jadi memang kelihatannya Pak Yusuf tuh orangnya sangat perhatian kepada. Apresiasinya tinggi lah ya. Setiap operasi. Sobat Aviasi, ini juga ada buku kedua nih. Ada Integrasi Timur-Timur ke dalam wilayah NKRI 1976-1999. Jadi kalau pokoknya ini bukunya bagus-bagus semua nih. Jadi ini pelaku sejarahnya ada di sini kan ya. Jadi kalau emang mau baca, mau tahu lebih banyak, ayo loh ya kan. Budayakan membaca, cari tahu, makin cinta kita sama sejarah aviasi dan makin cinta kita nih sama pelaku sejarahnya ya Cap ya. Oke. Jadi selain kan ini katanya udah nama-namanya udah disebut ya kan, pelaku sejarahnya udah ada. Nah, penghargaan dari pemerintah Cap, dari negara. Tadi kan sudah
tadi sudah dapat salut gitu kan, hormat dari beliau-beliau itu. Ada lagi kah? Kita dapat Satya Lencana Seroja namanya. Seroja. Waduh. Wow. Jadi semua kru pelita yang terlibat di sana bukan pilot saja, engineer juga, loadmaster. Dapat penghargaan. Kalau Seroja Pak Yusuf yang tanda tangan. Ya, Pak Yusuf. Ya. Wow, yang tadi itu kan ya. Oh. Iya. Itu keren banget itu. Wah, kebanggaan tersendiri, benar-benar dahsyat, hebat. Dapat penghargaan. Ya. Masih disimpan Gap sampai sekarang Gap? Masih ada di rumah ya, ditaruh ya. Masih ada ya. Oke, nanti Sobat FSI kita pasti kasih tahu loh ya bentuknya kayak gimana ya. Jadi ditunggu. Oke. Nah, Ada terus satu lagi yang tadi yang Kapten Marvin belum cerita masalah Papua. iya. Ayo Cap, lanjut Cap. Apa lagi Cap kira-kira Cap? Sebenarnya itu untold story. Jadi tidak disebarkan kemana-mana. Tidak disebarkan. Nah, boleh nggak Cap dibuka di sini? Boleh dong. Berarti eksklusif dong. Demi The Aviation Talk. Di The Aviation Talk. Dan demi host istimewa juga kan. Demi Captain Boy kan. Itu keren ini. Karena Captain Boy yang nanya, ya kan Captain Marvin jadinya ini jadi saya ceritain deh gitu kan Cap ya. Coba kalau aku yang nanya. Gimana Belum tentu gimana? ya Cap ya. Udah gak sabar untuk mendengarnya nih. Jadi itu terjadi pada tahun 1996 bulan Februari. Tanggalnya saya lupa ingat, harinya. Itu terjadi di Nabire. Jadi di Nabire itu kita dulu di Mogoy itu ya. Mogoy 16 kalau salah namanya. Di Airfast itu kita penugasannya 4 minggu 2 minggu. Di Airfast kali ini Captain sudah pindah ya. Di Airfast, ya. Oke. 4 minggu 2 minggu saya terbangin pesawat helikopter Bell 206. Kita support tambang NBM Nabire Bakti Mining. Cuma ada plesetan karena di situ banyak saudara-saudara kita dari Medan yang kerja di situ. Diplesetin jadi Nabire Batak Mining. Batak, oke. Batak, Horas. Dan saya ditugaskan di Mogo 16. Ya. Jadi kita di sana bermalam selama 4 minggu. Nanti baru di replace sama pilot berikutnya. Satu malam kami lagi duduk sambil makan malam. Setelah makan malam sambil nonton TV. Dan di dalam ruang makan itu ada 5 meja panjang. Terus ada TV. Sambil duduk kira-kira sekitar jam 7 lewat lah. Malam ada yang ketuk pintu. Terus kita pada saling memandang kan. Biasanya juga nggak ada yang ketuk-ketuk pintu. Terus akhirnya saya yang teriak. Kebetulan saya duduk di dekat TV dan dekat pintunya. Silakan masuk. Begitu saya teriak, silakan masuk. Di dapur udah ada yang nangis-nangis. Yang ada kebetulan ada 2 perempuan yang ikut juga di operasi itu. Itu ibu-ibu nangis. Wah ini pasti ada Sandra ini. OPM datang nih. Benar juga. Begitu pintu dibuka sudah diselorkan senjata panah. Di pintunya ada 2, di belakang juga sudah semua. Pada waktu itu kami ada kira-kira 20-30 orang yang kerja untuk tambang. Dan juga sama rakyat-rakyat di situ, lokal. Mungkin ada sekitar 50-an lah. Jadi itu semua kerja. Datang begitu pintu dibuka, ditodongkan dengan senjata, pada nangis semua. Yang ibu-ibu, orang-orang pada takut. Terus kebetulan saya yang dekat pintu, saya tanya, dalam rangka apa Bapak kesini? Dia bilang, kamu nggak tahu, saya ini komandan OPM di wilayah ini. Jadi di Papua juga itu OPM ada 3 wilayah kalau nggak salah. Wilayah timur, tengah, sama barat. Ini yang datang ke kita untuk Sandra ini, dia komandan OPM wilayah tengah. Namanya waktu itu dia masih kolonel, kalau nggak salah. Kolonel John Magayogi. Iya. Jadi nanti tahun 2020-an ada saudaranya yang klaim juga sebagai komandan, namanya James Magayogi. Ada yang namanya Demianus Magayogi, tapi itu junior-juniornya. Oke. Sedang kami di situ di Sandra, saya tanya,
siapa saja yang mau disandra? Dia bilang semua. Saya pikir wah semua. Terus akhirnya saya udah punya big picture kan. Jadi kalau kita disandra, saya bayangin kita harus jalan dari ketinggian 4.000 ke ketinggian 8.000. Oh, karena memang markas-markasnya mereka tuh kan jauh di pegunungan ya, Cap, kita ya? harus dibawa ke tempat di mana-mana mereka mau. Oh, oke. Terus dia punya kemiringannya 70%. Saya bayangin, wah itu gimana itu kalau jalan malam-malam hujan lagi. Belum lagi makan, belum lagi kalau ada yang sakit, dan lain-lain. Akhirnya saya pikir, wah ini harus ada yang mesti diomongin sama mereka. Jadi kita memberanikan diri untuk negosiasi? Iya. Wow. Nah, kebetulan saya orang sana, jadi saya tahu bisa pakai bahasa cara pendekatan ke mereka. Dan trik-trik mereka saya juga mengerti karena saya besar di sana. Sudah. Kemudian saya tanya, terus apa yang harus saya kerjakan? Dia bilang, ini ada, dia bawa surat semacam pernyataan. Ini tolong dikasih ke Menteri Luar Negeri, Panglima, Presiden, PBB, dan lain-lain. Terus, ini perlu dibaca. Dia bilang, perlu. Saya bacain. Maksudnya untuk biar bisa ada komunikasi sama dia. Baca selesai. Dia bilang, ini tolong dibawa kasih ke yang saya tadi sebutkan. Baik. Kemudian saya tanya lagi, jadi sudah pasti nanti mau dibawa semua? Dia bilang, ya harus saya mau bawa. Saya sampaikan, terus nanti Bapak nggak pikirkan kalau dia sakit, apa tidak menghambat perjalanan. Terus makan dari mana? Terus nanti kalau ini tiap jam kita harus ada komunikasi ke Nabire, laporan keadaan kita di sini seperti apa. Kalau nanti di Nabire tidak menjawab, apa kita tidak menjawab, jadi curiga. Dan besok akan didatangkan satu pesawat helikopter yang besar atau dengan pasukan, bagaimana? Jadi gimana? Menurut kapten, saya bilang sudah, ya, yang lain bebasin aja, bawa 1 orang atau 2 orang. Saya juga jangan ikut kemana disandra. Lah, saya perlu kapten katanya untuk komunikasi radio. Saya bilang, ada teman saya tuh orang Papua juga bisa. Namanya Gabriel Go. Udah kita negosiasi. Akhirnya bilang, oke, saya setuju kalau 2 orang aja. Terus dia bilang, siapa yang mau dibawa? Saya bilang, itu ada bule satu yang sebagai project manager, orang Prancis. Ambil dia sama si Go. Tapi si orang Prancis tidak tahu kalau saya suruh dia. Jadi sebenarnya yang jadi pahlawan itu sebenarnya orang Prancis ini. Benar. Ya. Nah, setelah itu dia tanya, dia mau minta beras. Saya bilang, jangan bawa beras. Dia bilang, saya kan komandan sini, saya mau apa saya minta bisa aja. Betul Pak, saya bilang gitu. Cuma kalau Bapak bawa beras, nanti kalau hujan beras sudah nggak bisa dipakai untuk bikin nasi. Oh iya betul. Dia minta lagi uang. Saya bilang, uang buat apa? Saya perlu uang. Saya minta 2M kalau nggak salah itu. Wow. Tahun 70. Tahun 696 itu. Ya. Oh 96. Pak ini bukan bank di sini, tidak ada bank. Di bank itu di kota sana. Tapi soalnya sama keuangan di situ, di lokasi. Kira-kira di brankas ada uang berapa? Dia bilang paling 2-3 juta aja kalau. Oke, ambil sudah. Tapi sebelum dia ambil, saya bilang sama komandan, saya ikut sama orang itu. Kapten di sini aja, tidak boleh. Saya bilang gini sama si komandan, Pak, orang-orang ini pingin sekali hidup, sehingga kalau dia ada kesempatan dia pingin melarikan diri. Kalau dia melarikan diri, kita ini nanti yang jadi sasaran. Iya. Oh iya, ikut katanya. Akhirnya saya ikut pergi ke kamar, sampai di kamar berangkasnya udah terbuka. Uangnya udah nggak ada. Kembali lapor, kemudian uang sudah tidak ada. Oh kenapa bisa? Saya bilang, tanya aja sama anak buahnya. Udah dia bahas sama anak buahnya, ngomong-ngomong. Oh ya, terima kasih kapten. Ada katanya. Setelah itu dia minta radio. Saya bilang, ambil aja radio, banyak-banyak ada di gudang, ambil. Terus dia bilang, saya untuk makan bawa apa? Saya bilang, bawa dan kan ada plastik gitu, jadi aman. Satu dia aman,
2 ringan. Kalau mie kan ringan, kalau bawa mie instan ya, benar-benar. Akhirnya setelah itu udah makan malam sama-sama, berdoa. Jadi backgroundnya si komandan ini dia sebelumnya ada guru, mantri, penginjil. Jadi ya punya pendidikan ya. akademisnya. Akhirnya kira-kira jam 11:30 kah, dia bilang oke deh saya minta berangkat. Jadi dengan bawa si orang Prancis dan teman saya yang Gabriel pergi. Oh, Captain, you are a good negotiator ya. Keren. Dalam situasi yang seperti itu, Captain masih tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan. Itu pelaksanaan penyanderaan berapa hari? Ya dari jam 7:30 malam sampai jam 11:30 malam. Untuk Captain dan tim yang ada di situ ya. Tapi untuk yang tadi yang orang Prancis yang akhirnya dibawa, besoknya baru dibebaskan karena ada negosiasi dengan material sama uang gitu. Jadi sebagai penerbang kita kan diajarin untuk think ahead. Iya, benar. Sama plan A, plan B, plan C. Kira-kira dia Captain ya, Captain. Ya. Kita diajar, itu yang saya juga pakai. Selain itu ya bahasa yang dia pakai, saya juga pakai bahasa yang sama. Benar. Kira-kira begitu. Iya. Trik and tips. Iya. Dari seorang senior buat kita semua. Benar. Ya kan, bahwa dalam dalam keadaan darurat seperti tadi disampaikan, kita sebagai PIC tetap harus bisa memberikan solusi, harus bisa menjadi negosiator yang ulung, supaya paling tidak kita dapat mengurangi resiko yang terbesar, terutama apalagi kita penerbangan sipil. Berarti kita perlu memastikan bahwa semakin sedikit korban semakin baik. Itu tugas seorang kapten. Kalau dulu tuh doktrin ya, dulu tuh doktrin. Kita harus seperti itu, ya kan? Oke. Nah, Cap izin. Jadi kan ini udah banyak banget ya Cap ya. Jadi bener kata Captain Boy gitu kan ya. Ya pelaku sejarah gitu kan, terus kemudian ya bener-bener bahkan namanya tercatat dalam buku gitu kan, terus yang bener-bener udah diceritain gitu kan sejarahnya gitu kan, pernah demi NKRI gitu, sesuai ini dengan judul podcast kita gitu kan di Aviation Talk yang spesial sekarang ini, perjuangan gitu kan, arti perjuangan. Nah kita pesannya nih buat generasi muda sekarang, untuk sobat aviasi yang generasi yang sekarang, yang kira-kira mungkin perjuangan yang sekarang bentuknya bukan lagi tentang maju ke medan perang gitu atau yang seperti apa gitu kan ya, tapi dari Captain berdua seperti apa kira-kira, bagaimana caranya memaknai perjuangan dan bagaimana caranya bisa seperti Captain ini gitu, menjadi individu yang tangguh gitu kan, yang kuat gitu, yang memang menjadi sangat bijaksana gitu, dan di darahnya ya memang darahnya merah gitu dan tulangnya memang putih seperti layaknya bendera Indonesia. Boleh nggak Cap? Dikasih pesan-pesan. Dari saya dulu ya. Boleh, silakan. Mungkin saya pinjam kata-kata dari, kalau nggak salah itu Kennedy atau si Abraham Lincoln. Don't ask what the country can do for you, but ask what you can do for your country. Wow. Kira-kira begitu ya. Iya betul. Betul, setuju. Setuju itu ya. Jadi jangan tanya apa yang telah negara lakukan buat kita, tapi tanya apa yang telah kita lakukan untuk negara. Iya, seperti yang beliau ini telah lakukan untuk kita. No, Captain Adriana mungkin ada punya pesan juga. Ya kalau untuk merah putih ya kita setiap waktu lah kita siap, sekalipun di usia yang sudah kepala 7 ini. Wow, akhirnya disebut loh usianya. Padahal tadi saya cuma nebaknya cuma sampai 65 loh Cap, 65 ke atas. Oke, nggak kelihatan Cap, tenang, masih gagah kok. Oke, jadi tapi klunya ada. Klunya ada Cap? Umur 19 di tahun 70. Iya. Sengaja Cap tadi kan biar lihat matematika dulu. Oke, ini memang again karena ini adalah
edisi yang spesial edisi perjuangan. Oke, kami juga di sini di podcast The Aviation Talk pengen banget ngasih penghargaan nih untuk Captain berdua kan ya, gitu, ngasih sesuatu untuk Captain berdua untuk perjuangannya, untuk memaknai apa itu perjuangan. Jadi Captain berkenan ya memberikan kepada ini kepada dua narasumber istimewa kita, kepada Captain Marvin dan Captain Adriana, ya kan? Mungkin satu pesan untuk rekan-rekan pilot helikopter. Boleh banget, Cap. Mau lihat ke mana, Cap? Lihat ke kamera sebelah sana. Mungkin untuk teman-teman dalam penugasan, be brave to say no. Be brave to say no. Wow. Maksudnya itu bahwa kita berani untuk mengatakan tidak pada operasi-operasi yang keluar dari SOP. Begitu. Be brave to say no. To say no. Okay. Be brave to say no. Oke. Itu powerful sekali loh itu. Kata-katanya dalam sekali itu maknanya. Setuju. Dari Captain Adriana untuk pilot-pilot helikopter muda Indonesia, ada lagi pesannya? Saya rasa dari Captain Marvin sudah lebih dari cukup itu. Lebih dari cukup. Ya. Captain Adriana tuh memang tipenya lebih pendiam ya ternyata ya. Oke. Man of action ya, Cap ya? Yep. Mantan bos saya. Mantan bos? Wow, seriusan, Cap? Jadi waktu dulu sekolahnya adalah senior junior, terus kemudian rekan kerja, terus akhirnya jadi bos dan ini. Tapi sahabatan tetap ya? Tetap, kita bersahabat ya. Oke, salut. Banyak banget pelajarannya hari ini. Dari podcast kita hari ini, mulai dari tentang perjuangan, mulai tentang arti persahabatan, arti perjuangan, semuanya. Oke, dan ini dari kami DKPPU, dari silakan Captain Boy bisa menyerahkan, mungkin kita semua bisa berdiri atau duduk aja. Oke, sambilan duduk aja kali ya, karena ini cabin pesawatnya agak-agak sempit, mohon maaf, dan saya agak-agak besar kan, Cap ya. Sama lagi turbulence. Bener. Oke. Seatbelt fasten ya. Oke, silakan Captain. Terima kasih sekali lagi buat Captain Marvin, Captain Adriana atas waktunya loh. Ini waktu loh sebetulnya. Bener, Captain. Atas waktunya udah ada di tempat ini, kami tidak memberikan sesuatu kecuali salut. Terima kasih. Kemudian kalau ini pun adalah sesuatu yang kita kasih, ini sebagai tanda apresiasi kami terhadap Captain berdua atas sumbangsihnya, dan terutama tadi keberanian pesan kepada generasi kita berikutnya. Kan kita bergenerasi ya, artinya yang kita butuhkan dari sebuah sejarah perjuangan kita itu adalah bagaimana next generasi ini mempunyai sesuatu yang kita dapat pada zaman yang sebelumnya mereka mungkin tidak dapat, dan itu sebuah sukacita yang besar buat kita mendapatkan dua narasumber yang luar biasa. Iya. Captain Marvin, ini bagian dari kami. Terima kasih atas waktunya, atas sejarah yang telah diberikan bagi bangsa ini, dan juga atas cerita untold story. Iya, Captain Marvin, terima kasih banyak. Juga terima kasih atas waktunya di tempat ini. Kami percaya Bapak berdua mestinya sudah punya waktu buat cucu kali ya. Cucu waktu yang paling pas itu. Dan terima kasih juga atas sejarah yang telah diberikan kepada kita, bahwa penerbangan sipil ini mempunyai sejarah perjuangan juga. Tidak hanya tentara-tentara, artinya TNI yang hanya berperang, tetapi kita penerbangan sipil pun punya sejarah terhadap bangsa ini, yang itu kita bisa dapat pada hari ini dari dua orang senior saya ini yang telah memberikan cerita sedikit, sebentar waktu yang cuma kita dapat, tetapi bermakna besar bagi penerbangan Indonesia. Ya, mantap. Oke, nah
kita nih punya salam podcast nih, Captain Marvin sama Captain Andriana. Jadi nanti lihat ke sana, terus kalau nanti bilang podcast official, sama-sama di Aviation Talk. Jadi mohon maaf walaupun Captain adalah legend gitu kan ya, tapi ini kita daulat nih harus bilang di Aviation Talk ya, boleh ya? Oke, yuk kita lihat ke sana. Yuk sama-sama dalam begitu saya bilang podcast official ya, langsung ya. Yang agak ceria boleh ya Cap ya? Oke, sambil senyum, lihat ke kamera. Podcast official di Aviation Talk. Terima kasih semuanya. Terima kasih Safe Sobat Aviasi. flight. Salam Terima kasih. perjuangan. Iya.